bentar lagi ada bapak-bapak dari The Gideon Internasional. Ya, apa itu Gideon Internasional? Apa yang dikerjakan Tuhan dan bagaimana kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui The Gideon Internasional. Nanti kita akan jelaskan dan nanti kita akan tahu ya bagian kita akan terlibat di dalamnya. Ya, silakan Bapak, siapa yang mau menjadi juru bicara? Ya, silakan Pak. Juru bicara ada Presiden nih, juru bicara Kerajaan Surga. Shalom. Selamat pagi semuanya. Jadi kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala di sini, Pak Budi Haji Salim dan Ibu Ida yang sudah memberikan kesempatan kepada Gideon untuk bisa men-sharingkan mengenai visi misi maupun pelayanan Gideon. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu tim kami. Silakan berdiri. Pak Rinold Manggabean di sebelah kiri kami, Pak Odavinus Talutondok dan juga auxiliary yaitu Ibu Vera dan Ibu Erling. Ya. Jadi sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Jadi mengenai The Gideon ini adalah kelompok perhimpunan para pebisnis dan juga profesional dari berbagai bidang yang sangat rindu untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Melalui apa? Yaitu melalui perhimpunan atau persekutuan dan melalui kesaksian pribadi dan juga melalui pembagian Alkitab kelima sasaran. Next. Selanjutnya ya. Jadi next lagi. Jadi The Gideon ini pada mulanya berdiri karena ada pertemuan dua orang salesman. Next, yaitu yang pertama Pak Nicholson, ya, John Nicholson dan juga Pak Samuel Hill. Ya, keduanya salesman, saudaraku. Mereka ini berkeliling dari satu kota ke kota lainnya di Amerika dan mereka sama-sama terbeban untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang begitu banyak. Mereka belum menemukan keselamatan pribadi, mereka belum menemukan kepastian keselamatan setelah berada di dunia ini. Nah, kedua salesman ini berbincang bersama-sama dan ingin mengadakan persekutuan di kota itu dan mengundang rekan-rekan yang menganut agama Kristen. Tapi saudaraku, yang datang di kota itu hanya satu orang dan mereka ini bertiga sepakat next untuk membentuk suatu wadah yang disebut The Gideon. Next. Jadi mereka ini slide next ya. Jadi mereka ini bertiga bergabung untuk mendirikan The Gideon pada tahun 1899 pada 1 Juli. Dan mereka ini terdiri dari 3 orang tadi. Next. Jadi lembaga The Gideon ini mencapai jiwa-jiwa melalui 5 sasaran resmi yang sudah merupakan rule of the team bagi kami. Yaitu yang pertama adalah ke sekolah-sekolah, yaitu kepada mereka ya yang masih berada di bangku SD, SMA maupun sampai universitas. Jadi mereka menerima Alkitab seperti ini, saudaraku, yaitu Alkitab Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal. Dan bagi universitas kita juga memberikan Perjanjian Baru yang bilingual, yaitu ada bahasa Indonesia di sebelah kiri dan bahasa Inggris di sebelah kanan. Next. Jadi di sekolah-sekolah maupun di rumah sakit kita juga membagikan Alkitab yang berwarna putih seperti ini, yaitu pasien-pasien, ke para medis, ke dokter-dokter. Next, selanjutnya kami juga membagikan Alkitab ini kepada mereka yang sedang dalam penderitaan maupun di dalam pergumulannya. Next. Selain ke rumah sakit, saudaraku, next, selanjutnya lagi kami juga membagikan Alkitab, next, berikutnya lagi, ke hotel-hotel, yaitu ke hotel-hotel. Mereka akan menerima Alkitab seperti ini, saudaraku, yaitu Holy Bible, dan ini lengkap dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Next, silakan. Yang terakhir, sasaran terakhir adalah kepada yang kedua terakhir adalah penjara, dan mereka ini menerima Alkitab untuk narapidana yang baik kasusnya ringan maupun kasusnya berat, sama-sama mereka kita bagikan Alkitab. Next.
sasaran yang terakhir adalah kepada TNI Polri, ya. Jadi kepada TNI Polri, anggota-anggotanya kita berikan Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Baru dan Perjanjian Baru, Amsal dan Mazmur, ya. Kemudian kami juga sebagai The Gideon mempunyai istri-istri, dan kebetulan istri-istri kami juga ditugaskan untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit juga, penjara wanita, sekolah wanita, ya. Karena kami selain melayani 5 sasaran tersebut, kami juga melayani untuk menjangkau atau risk responder bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan, saudara. Ya, jadi mereka yang di rumah sakit maupun di sekolah maupun yang sedang terkena terkena COVID-19 atau berstatus sebagai mengidap COVID-19, kita mendatangi mereka. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah penginjilan pribadi. Jadi selain 5 sasaran tadi, penginjilan pribadi juga kami laksanakan. Terus ya, jadi penginjilan pribadi ini kita melayani untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi bukan terbatas kepada orang-orang yang bermasalah dan orang Kristen yang sulit dijangkau, tapi juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu menjadi prioritas kami. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa waktunya sudah sangat singkat, ya saudaraku, ya. Waktunya sudah betul-betul sangat singkat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bergandengan untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui pembagian Alkitab ini. Next, selanjutnya. Jadi apa yang sudah dicapai oleh The Gideon? Oleh kemurahan Tuhan, ya, oleh kemurahan Tuhan sekali lagi, bahwa The Gideon sejak berdiri tahun 1899 sampai 2022, maka kita sudah menjangkau 2000 negara, dan jumlah Alkitab yang dibagikan sudah mencapai 2,4 miliar, saudara. Dan jumlah ini masih akan terus bertambah karena kemurahan Tuhan yang beserta dengan kami semua. Jenis bahasanya pun kita sudah sampai kepada 95 bahasa. Next, selanjutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia berdiri tahun 1969. Sampai dengan tahun 2022 kami sudah memberikan atau membagikan 32 juta Alkitab, atau setiap tahunnya 1 juta Alkitab, kurang lebih 1 juta Alkitab. Jumlah tujuan atau member adalah 2.199 dan jumlah aktuari 1.007. Ya. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kami bukan gereja, tapi kami adalah kumpulan umat yang mengasihi Tuhan, yang mencari kemurahan Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum memastikan jalan hidup mengenal Tuhan. Next, selanjutnya. Jadi kami percaya, saudaraku, mungkin ada yang berpikir bahwa Alkitab yang kita bagi-bagikan ini tidak sedikit, apakah akan bermanfaat, apakah akan menjangkau jiwa-jiwa, ya. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Saya pun pada waktu itu yang lampau saya juga berpikir seperti itu. Tetapi kami percaya kepada firman Tuhan dari Yesaya 55, saudaraku, ayat 11, yang mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Alkitab firman Tuhan yang kita bagikan ini, saudaraku, akan menjangkau jiwa-jiwa, akan berhasil, ya, untuk menemui orang-orang yang memang Tuhan suruh untuk ini sampai kepada orang tersebut. Next, jadi dari kesaksian ini sangat mendukung sekali Yesaya 55 ayat 1 yang tadi sudah disampaikan. Ada seorang penarik becak namanya Pak Paulus Sabardi, ya. Pak Paulus Sabardi ini ada di Sleman, Jawa Tengah. Mungkin ada yang berasal dari kota Jawa Tengah tahu, ya, kota Sleman, Jawa Tengah, ya. Nah, ini lahir dari keluarga sederhana dan pekerjaannya adalah seorang penarik becak. Tentu ekonominya adalah ekonomi rendah, dan Pak Paulus Sabardi ini mencari pekerjaan sampingan. Jadi pekerjaan sampingan yang dijalani kebetulan agak menyimpang dengan aturan atau dari pemerintah di negara kita, yaitu dia menyambi atau
bekerja sebagai agen judi gelap atau lotre gelap ya. Pada akhirnya dia bukannya bisa membantu keluarga, tetapi akhirnya dia malahan menjadi beban keluarga. Karena Pak Paulus Sabardi ini ternyata didatangi polisi dan dia harus masuk penjara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Pak Paulus Subardi ini di penjara, dia menerima Alkitab yang dibagikan oleh Gideon. Dan Pak Paulus Sabardi ini menemukan dari Markus 1 ayat 17 yang mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Nah, itulah kesaksian dari Pak Paulus Subardi ini. Dan apa buahnya, saudaraku? Ketika Pak Paulus Sabardi ini bertobat, dia mengajak orang-orang sedesanya, 65 orang untuk bertobat, dan mereka menerima Kristus semuanya. Lihat apa yang terjadi, bahwa Yesaya 55 ayat 11 memang sungguh-sungguh digenapi, bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan sia-sia dan akan menjangkau orang yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak tahu, para Gideon di sini juga tidak tahu, hanya membagi, membanjiri firman Tuhan ini kepada semua orang, saudaraku. Kesaksian yang berikutnya dari Yesaya 55 ayat 11, next, bahwa ada seorang yang bernama Bima Sugiyarti. Bima Sugiyarti ini lagi-lagi bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi dia ini percaya kepada Allah lain yang tidak bisa menyelamatkan. Tapi ketika Mbak Firma Sugiyarti ini masih berumur 13 tahun ya, dia ini sudah meninggal oleh ibunya, dan ayahnya ternyata tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarganya. Istilahnya ayahnya ini pergi melarikan diri dan kawin lagi dengan orang lain. Jadi bagaimana dengan Mbak Sugiyarti yang masih remaja ini? Dia bekerja pada suatu hotel, dan dia tinggal di Banten ya. Jadi kita sendiri tahu bagaimana mayoritas orang Banten itu ya masih percaya pada Yesus dan lain sebagainya ya. Terus kemudian dari Mbak Sugiyarti ini bekerja pada suatu hotel yang namanya Hotel Sanghyang di Anyer ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menginap di sana. Nah, bekerja di sana sebagai cleaning service. Pada suatu hari dia menemukan sebuah Alkitab di dalam kotak sampah, saudaraku. Jadi lagi-lagi bahwa Alkitab ini sepertinya sudah dibuang, tidak ada lagi apa gunanya di Gideon membagi-bagikan ini. Sudah di dalam kotak sampah, tapi petugas cleaning service ini yang dialih Mbak Sugiyarti mengambil Alkitab tersebut dan menemukan di sana. Dia menemukan di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam Bapa dan di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, akan kuberikan kepadamu. Ya, jadi apa yang dibaca ini, dia sungguh-sungguh sangat percaya kepada Tuhan, dan dia datang kepada gereja lokal. Jadi ada kerjasama antara Gideon dan gereja lokal. Ketika dia datang dan kepada pendeta itu, dan dia percaya kepada Tuhan, menjadi jemaat di situ, dan akhirnya Mbak Sugiyarti ini dibukakan oleh Tuhan jalan-jalannya. Dia lulus dari kuliahnya di IPB Bogor, dan akhirnya sampai sekarang dia sebagai pengajar agama Kristen. Next. Jadi kita melihat bahwa ada siklus pelayanan di dalam Gideon ini. Gideon menemukan petobat baru, dan petobat baru itu sangat indah sekali, akan datang kepada gereja, minta tolong kepada gereja supaya gembala sidang atau pendeta memberikan pengajarannya, menerangkan apa yang dibaca di dalam Alkitab yang dia belum paham, dan akhirnya dari gereja tersebut juga akan memberikan suatu sinergi yang baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bahwa siklus pelayanan ini tidak pernah berhenti, diciptakan mungkin oleh Tuhan dan membuat kita indah bekerja bersama-sama. Apa yang bisa gereja lakukan untuk membantu pelayanan ini? Gereja bisa membantu kami dalam bentuk
pelayanan next, yaitu doa. Dengan doa, tolong doakan kami supaya pintu-pintu dibukakan, pelayanan-pelayanan kami semakin diberikan kepada Tuhan jalan, supaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa tersebut, supaya mereka tidak menutup, supaya mereka membuka hatinya. Yang kedua, next, yaitu dengan daya, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami menjadi anggota di Gideon dan memberikan kami lebih banyak lagi manpower untuk kami bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah dengan dana next. Jadi kami menginginkan supaya saudara-saudara sekalian bisa juga memberikan dana untuk kami untuk mencetak Alkitab. Jadi mencetak Alkitab seperti ini membutuhkan dana, dan dana itu 100% dipakai untuk mencetak Alkitab, bukan untuk operasional kami. Next, terakhir. Jadi satu Alkitab ini adalah berharga 15.000 dan semua pencetakan digunakan, semua dana digunakan untuk pencetakan Alkitab. Next, terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa berkenan membantu dalam dana, maka ini adalah rekening yang bisa Bapak Ibu catat untuk bisa diberikan kepada Gideon. Yang terakhir, kami sangat mengharapkan bahwa apa yang sudah kami sampaikan ini betul-betul bisa membuka hati dan pikiran kita, bahwa di tengah-tengah kesibukan kita saat ini ada Gideon yang sedang berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa, tapi semuanya adalah kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan kepada Ibu dan kepada saudara sekalian. Terima kasih dan Tuhan memberkati.